betapa sabar dalam taat itu bukan perkara mudah. Betapa sabar dalam taat itu bukan perkara enteng. Coba kita tengok berapa sholat yang kita sabar dalam sholat tersebut, kemudian khusyuk dalam sholatnya. Berapa sabar kita hadir di majelis ilmu dan kita menyerap semua ilmu yang ada di tempat itu. Betapa kita sabar, berapa kali kita sabar di tempat-tempat di mana kita berjuang sehingga kita benar-benar berhasil dalam perjuangan itu dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kisah yang ada yang tahu? ke-14 ya, 14 ya, menuju 15. Ini setengah dari Ramadan nih. Alhamdulillah, kita sudah menginjak ke hari ke-14 di bulan Ramadan ini. Tak terasa ya. Apakah dosa kita sudah terampuni? Enggak tahu, wallahu alam. Apakah kita sudah pernah berdoa? Wallahu alam. Apakah kita sudah memanfaatkan Ramadan ini untuk mendekatkan diri mengenal ahli-ahli surga Allah? Wallahu alam. Mudah-mudahan lewat ini kita punya kisi-kisi nih. Kisi-kisi. Ternyata jalan menuju surga itu terbentang sangat luas. Banyak contoh rule model orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Di antaranya kita akan belajar satu sosok yang masuk surga sekeluarga. Siapa? Dia Ammar bin Yasir. Jelas ketika namanya Ammar bin Yasir berarti bapaknya siapa? Yasir. Nah, ibunya namanya Sumayyah. Nah, dia ini adalah seorang budak. Budak letik, budak atau hamba sahaya. Kita akan belajar masuk surga sekeluarga lewat model Ammar bin Yasir ya. Alkisah satu waktu satu keluarga ini diketahui masuk Islam. Ayahnya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah dan Ammar ketika saat itu. Maka ketika informasi itu diketahui oleh para pemuka Quraisy tentang masuknya Islam keluarga hamba sahaya ini, apa yang dipikirkan oleh pemuka Quraisy? Apa yang dipikirkan? Kehel kacida, apa kehel teh ya? Kesal ya. Kemah budak ieu teh, hamba sahaya tidak punya harga diri, kemudian dia masuk Islam. Itu maka pemuka-pemuka Quraisy marah luar biasa dan membawa keluarga ini dibawa di padang pasir yang sangat panas, kemudian dikerangkeng, ditali. Supaya dia keluar dari keislamannya. Sampai satu waktu disiksa yang begitu sangat keji ketika saat itu, sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa keluarga Yasir hiya ahlul jannah. Keluarga Yasir itu adalah penduduk ahli syurga. Kenapa? Karena siksaan demi siksaan yang dia rasakan. Ketika saat itu ibunya bahkan harus meninggal di atas tihang dengan kekejian Abu Jahal ketika saat itu yang memasukkan besi panas ke dalam, mohon maaf, bujur teh Indonesianya, bokong ya, mohon maaf ya, ke dalam seri depari ya, ke dalam dubur Sumayyah sampai tembus ke perut dan ke dada Sumayyah. Kemudian Sumayyah itu meninggal dunia. Melihat ibunya yang disiksa seperti itu, Ammar bin Yasir ini tidak menggoyahkan iman beliau, bahwa beliau tetap mengakui Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan tidak sampai di sana, dia melihat ayahnya digantung. Luar biasa. Anak mana yang tega ketika melihat ibu dan ayahnya disiksa? Kehadirin rahimakumullah. Kunaon? Pahem lagi ya, ada trouble ya. Maka hadirin rahimakumullah, berita ini kemudian didengar oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah menghampiri keluarga tersebut. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat banyak karena Islam belum tersebar begitu luas ketika saat itu.
Karena Ammar bin Yasir ini termasuk as-sabiqul awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Maka jawaban Rasulullah SAW, sabrun jamin, bersabarlah wahai Ammar, karena siapa yang bersabar dialah yang akan meraih kemenangan. Ayahnya pun meninggal di Tihang, ibunya meninggal dengan ditusuk. Kemudian Ammar bin Yasir dibuat tidak sadar dengan dimasukkan air ke dalam mulutnya, disiksa sampai dia bangun dalam kondisi setengah tidak sadar. Maka ketika dalam kondisi setengah tidak sadar, pemuka Quraisy itu membisiki ke dalam telinganya untuk memuja-muja berhala. Kemudian tanpa dia sadari, tanpa Ammar bin Yasir sadari, dia memuja berhala-berhala tersebut. Dan kemudian orang-orang Quraisy tertawa, terbahak-bahak dan melepaskan Ammar bin Yasir. Apa yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, bukannya dia senang karena dia terlepas, tapi dia menangis jadi-jadinya karena dia telah melepaskan iman dalam hatinya. Kemudian dia langsung lari terbirit-birit untuk menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi, bahwa beliau itu tidak niat untuk memuji-muji berhala, beliau hanya dalam kondisi tidak sadar kata saat itu. Maka kata Rasulullah SAW, tidak apa, muncullah Quran surat An-Nahl tersebut. Nanti dibaca di Quran surat An-Nahl tentang kisah Ammar bin Yasir ini ya, yang menyatakan bahwa boleh engkau mengucapkan hal tersebut ketika tidak sengaja. Nah, singkat cerita, Ammar bin Yasir ini kemudian hidup dalam naungan Islam dan dibebaskan dari perbudakan. Sampai satu waktu Ammar bin Yasir ini sedang rapat. Nah, dan kemudian berselisih pendapat dengan Khalid bin Walid, seorang pemuka Quraisy dulunya sebelum dia masuk Islam. Kemudian ketika perbedaan pendapat itu didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun berkata, wahai Khalid, tidak ada yang lebih baik keimanannya sebelum engkau kecuali Ammar bin Yasir. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, setelahku ikutilah dua sahabatku. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab sebagai panutanmu. Nah, karena sahabat-sahabat yang lain ini sifatnya hanya turunan dari dua sifat ini, dua sifat kelembutan dari Abu Bakar dan ketegasan dari Umar bin Khattab. Semua sahabatnya merucutnya ke sini, hanya ditambah sedikit-sedikit saja. Contoh, Ali bin Abi Thalib itu adalah sifat Umar bin Khattab yang dipoles dengan sedikit kecerdasan yang luar biasa dari Ali bin Thalib. Nah, Utsman bin Affan ini adalah jelmaan dari Abu Bakar As-Siddiq yang dipoles dengan kedermawanan. Ya. Maka kata Rasulullah, ikutilah dua orang ini sebagai panutanku. Dan ini poinnya adalah yang ini. Dan ikutilah Ammar bin Yasir sebagai bimbingan hidayah bagimu. Karena Ammar bin Yasir telah merasakan nikmatnya hidayah dalam Islam. Begitu dia disiksa, ketika hidayah sudah masuk dalam hatinya, maka penyiksaan itu tidak menggoyahkan keimanannya. Maka hadirin rahimakumullah, satu waktu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, setelah Rasulullah SAW wafat, dalam bab hidayah, dalam bab ketentraman dalam keimanan, semua sahabat merujuk kepada sahabat ini, yakni Ammar bin Yasir, yang dijamin sekeluarga masuk surga oleh Rasulullah SAW. Pelajaran mahalnya dari kisah Ammar bin Yasir ini adalah tentang satu kenikmatan dalam iman. Betapa kita hari ini, kenapa ibadah kita terburu-buru, kenapa sholat tarawih kita ingin segera selesai, kenapa puasa kita ingin segera lebaran. Salah satunya adalah ketika kita tidak menikmati ibadah dan tidak sabar dalam ibadah, tidak sabar dalam hidayah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Ammar bin Yasir ini kita diajarkan untuk sabar dalam taat, sehingga lewat sabar dalam taat ini kita bisa mengajak seluruh sahabat-sahabat kita, seluruh keluarga kita masuk dalam
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sabar dalam taat itu bukan perkara mudah. Betapa sabar dalam taat itu bukan perkara enteng. Coba kita tengok berapa sholat yang kita sabar dalam sholat tersebut, kemudian khusyuk dalam sholatnya. Berapa sabar kita hadir di majelis ilmu dan kita menyerap semua ilmu yang ada di tempat itu. Betapa kita sabar, berapa kali kita sabar di tempat-tempat di mana kita berjuang sehingga kita benar-benar berhasil dalam perjuangan itu dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, lewat Ammar bin Yasir ini kita diajarkan melalui Ammar bin Yasir bahwa pintu surga itu terbentang luas. Lewat apa? Lewat sabar dalam taat. Demikian, kita berjumpa lagi di hari esok, di hari ke-16 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.